Diawali dengan beberapa provinsi di Cina yang mulai mengeluarkan larangan untuk update iOS kali ini sebenarnya tidak terlalu banyak yang berubah, dan yang paling penting adalah untuk user Apple di Eropa, mereka mendapatkan fitur untuk side loading. Beberapa pengamat menemukan dua GPU baru dari Intel yang udah pakai CPU Intel Core Ultra 9, udah bukan AI lagi, ingat? Halo rencang-rencang, ketemu lagi dengan Pak Levi di Gadget Gang. Di berita minggu ini ada beberapa berita baru yang mungkin udah kalian dengar rumornya, dan yang lain mungkin belum pernah kalian dengar sama sekali. Nah, ada berita apa aja sih minggu ini? Langsung kita bahas di videonya. Pemerintah Cina mulai meninggalkan chip-chip buatan Intel dan Apple, alias chip-chip dari buatan negara-negara barat, yang notabene sekarang sedang panas-panasnya berperang industri antara timur dan barat. Berita ini sebenarnya sudah santer dikabarkan sejak tahun 2023 lalu. Diawali dengan beberapa provinsi di Cina yang mulai mengeluarkan larangan untuk para pegawai PNS-nya, dalam ini PNS yang NS yang benar-benar sipil, untuk tidak membawa barang-barang elektronik yang menggunakan chip dari Intel atau Apple atau Qualcomm ke kantornya mereka. Dan larangan ini sudah mulai diterapkan pada bulan Desember 2023 kemarin. Tujuannya mungkin nggak jauh-jauh, yaitu untuk memberi ruang pasar yang lebih besar untuk produk-produk yang dikembangkan sendiri oleh Cina. Karena sejauh ini memang Cina dan Amerika sebenarnya sama-sama masih bergantung pada Taiwan untuk pembuatan semikonduktor mereka. Setelah Amerika mengembargo Cina dengan berbagai larangan dan tarif ekspor yang sangat besar untuk beberapa produk, terutama produk teknologi seperti semikonduktor dan chip-chip lainnya, Cina mulai benar-benar digas untuk produksi massal chip lokal buatan mereka yang masih bisa dibilang ketinggalan kualitasnya, tapi kita tahu Cina mereka tuh jago banget dalam ngeklon dan sebenarnya dalam mengembangkan produk yang lebih baik daripada yang diklonnya. Jadi kita coba tunggu aja beberapa tahun ke depan gimana arahnya ini, kemana arahnya, apakah MediaTek bisa mengungguli Qualcomm? Wallahu a'lam. Apple rilis iOS 17.4.1. Update iOS kali ini sebenarnya tidak terlalu banyak yang berubah, yaitu kebanyakan yang cuman security update gitu-gitu yang boring-boring meh. Dan mungkin ada beberapa fitur yang cukup unik, yang salah satunya adalah Apple Podcast. Jadi semacam fitur untuk merekam suara di HP Apple yang menggunakan HP-nya untuk merekam suara dengan kualitas jernih seperti podcast. Katanya, kita sendiri sebetulnya belum coba fitur ini karena HP kita belum dapat updatean tersebut. Jadi coba ditunggu apakah benar atau tidaknya, nanti kita coba konfirmasi lagi. Atau mungkin kalian udah dapat updateannya duluan? Boleh komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang update baru ini. Apakah betul sesuai dengan klaim Apple bahwa AirPodcast atau apalah namanya itu bisa bikin rekaman suara dari HP kalian bisa jernih seperti podcast? Ataukah cuma gimmick ala Apple seperti sebelumnya? Tulis temuan kalian di kolom komentar. Di sisi lain juga Apple merilis beberapa emoji baru dan beberapa fitur untuk Siri. Update ini juga membawa beberapa perubahan dan tambahan fitur untuk Siri yang sebenarnya nggak penting-penting amat. Dan yang paling penting adalah untuk user Apple di Eropa, mereka mendapatkan fitur untuk side loading. Yang nggak tahu, side loading itu side itu samping, loading itu ngangkut atau ngisi. Jadi diisi dari samping. Tapi sebenarnya bukan itu. Side loading itu artinya kita bisa install aplikasi yang di luar dari Apple Store itu. Kalau kalian pengguna Android mungkin familiar dengan namanya install dari APK, download APK di browser. Nah, kurang lebih itulah side loading. Kemampuan side loading ini cuma ada di Eropa untuk saat ini karena kita tahu Uni Eropa dan Apple tuh sama-sama saling karena di satu sisi emang Apple terlalu memonopoli dan mencekik juga sebenarnya untuk para developer, dan di satu sisi yang lain Uni Eropa memang pengen sedikit kontrol lebih untuk mengontrol penggunanya di Uni Eropa. Kalau mau beli bakso ada di depan tukang bakso. Dari berita perwindowsan, pabrikan laptop Lenovo bakal ngerilis beberapa laptop gaming baru di tahun 2024 ini. Yang bisa dibilang salah satunya adalah spek dewa, spek level sultan, yaitu speknya flagship yang udah pakai CPU Intel Core Ultra 9, udah bukan AI lagi, ingat? Ultra 9 155H, jadi itu emang udah top of the line, udah flagshipnya CPU untuk di laptop untuk mobile series. Dan
Rumornya bakalan masuk ke Indonesia pada pertengahan tahun ini. Modelnya sendiri dirumorkan bakal masuk di line-up Legion. Tapi Legion apa kita belum tahu pasti karena ini cuma rumor yang dibawa oleh kabar burung yang nggak tahu juga burungnya siapa. Jadi kita simak aja. Yang jelas bakal ada yang baru dari Lenovo tahun ini. Dan selain laptopnya, Lenovo juga membawa ekosistemnya sendiri masuk ke Indonesia. Masih di kabar burung yang sama, beda burung tapi masih burung. Lenovo dikabarkan bakal membawa masuk beberapa produk aksesoris untuk laptopnya, yaitu seperti mouse, earpad, headphone, mousepad, bahkan mouse-nya sendiri juga bakalan ada di Indonesia. Yang baru maksudnya ya. Tahun ini bakal ada yang baru dari aksesoris tersebut. Nah, kita masih belum berani berspekulasi terlalu jauh karena ini burungnya liar. Jadi ya silahkan berspekulasi sesuai suka-suka imajinasi kalian. Beberapa pengamat menemukan 2 GPU baru dari Intel yang belum dirilis, belum ada namanya di sebuah forum benchmark. User yang diketahui namanya Michael ini menyebutkan bahwa GPU ini akan menjadi GPU kelas tengah yang ya lebih diarahkan kepada budget friendly GPU. Jadi bukan yang top of the line, bukan seperti RTX 4090-an atau kalau dari Intel sendiri mungkin ARC 570 atau 470 atau 770 mungkin, entahlah. Yang jelas GPU ini memiliki cache 8GB L2 dan 20 core dan 20 Z-core. Jadi ini udah bisa dibilang lumayan mumpuni kalau di atas kertas. Cuma kita belum tahu harganya berapa karena ini sekali lagi cuman ada datanya aja. Tapi rumornya GPU ini merupakan salah satu GPU dari Intel yang berada di generasi Battlemage. Battlemage sendiri merupakan generasi kedua GPU dari Intel setelah sebelumnya merilis GPU dengan line up ARC-nya, yaitu ARC 770 dan ARC lain series yang ya sebenarnya performanya juga belum bisa benar-benar menyaingi AMD dan Nvidia dalam hal ini. Tapi ya dengan budget dengan harga yang bisa dibilang sangat friendly, ternyata cukup populer di kalangan gamer. Dengan 20 dan 24 Z-core-nya itu memang di atas kertas jumlahnya lebih sedikit daripada GPU generasi Alchemist, yaitu generasi pertama dari ARC-nya Intel ini. Sedangkan VRAM-nya sendiri dikabarkan adalah 12 GB. Jadi bisa dibilang ini harusnya udah support 4K dengan VRAM yang segitu, tapi ya kita belum tahu pasti. Yang jelas hasil benchmarknya sendiri nggak bagus-bagus amat, tapi jangan lupa kalau ini bisa jadi underdog. Seperti sebelumnya, Intel Arc 750 dan 770 sama-sama dilaporkan memiliki skor benchmark yang rendah. Ternyata pas dirilis performanya juga nggak rendah, ternyata cukup mumpuni, setara dengan 3060, bahkan ya hampir mendekati 3070 lah dengan harga yang bisa dibilang jauh di bawahnya itu. Jadi memang sesuatu yang cukup mengejutkan di luar perakiraan BMKG, GPU Intel ini ternyata cukup laris di pasaran ya, apalagi dengan kodeksnya yang udah support untuk video HEVC dan yaitu generasi baru dari encoding video. Kalau kalian punya HP-HP yang zaman baru, yang modern, pasti ada pilihannya untuk nge-save video dengan format HEVC, bukan lagi MP4. Nah itu, tanggal rilisnya pun belum jelas karena ya dirumorkan bahwa GPU ini akan rilis pada kuarter 2 2024, tapi ya namanya dunia teknologi, bisa aja kuarter 2 2024 itu bisa jadi 8 bulan setelahnya. Entahlah siapa yang tahu. Yang jelas kita tunggu aja kabar selanjutnya. Masih dari Intel, ada lagi yang bocor, tapi bukan air, yaitu CPU. Kali ini ada CPU untuk mobile atau untuk laptop, yaitu Intel Core Ultra 5 234V. V-nya sendiri nggak diketahuin untuk apa kepanjangannya, tapi yang jelas rumornya itu adalah namanya. Ya, karena seperti biasa Intel selalu menambahi sufiks yang bermacam-macam pada produk-produknya. Kita nggak yakin itu apa, fungsinya apa, bedanya apa. Jadi, coba. Kita bakal tunggu kabar selanjutnya aja. Kabar ini pertama kali diungkapkan oleh user di Twitter atau X, tapi lebih enak disebut Twitter, dengan username MixDT, yaitu yang biasa membocorkan produk-produk baru dari para pabrikan besar seperti Intel, AMD, dan lain-lain, yang mengisyaratkan bahwa produk ini adalah sebuah produk dari line up Intel 200-nya Intel, yaitu Intel Lunar Lake yang kabarnya, yang rumornya, masih rumornya, bakalan rilis
ya suatu waktu mungkin akhir tahun atau mungkin awal tahun depan. Dan sepertinya CPU ini mendukung Iris Xe 2 atau Xeon 2 LPG, Low Power Graphic. Jadi lower power yaitu tenaga lebih kecil yang cocok digunakan untuk laptop-laptop. Dan satu sisi yang mengejutkan juga dari rumor ini adalah dengan hilangnya support hyperthreading dari Intel. Ya karena ke CPU ini adalah CPU 8 core 8 thread. Jadi satu core satu thread, bukan ada yang hyperthreading macam-macam. Mungkin ini tandanya hyperthreading adalah masa lalu, entahlah. Mungkin P-core dan E-core-nya Intel sudah cukup untuk mengimbangi hilangnya hyperthreading, jadi ya kita nggak tahu amat. BTW kalau yang kalian nggak tahu, hyperthreading itu biasanya dipakai untuk yang multitasking, yang ya tugas-tugas produktivitas yang non gaming lah, yang membutuhkan banyak core CPU sekaligus. Kalau kalian ingat dulu sampai ada CPU yang 16 core, 32 thread bahkan lebih. Jadi satu core-nya bisa nge-handle 2 thread gitu-gitulah. Jadi ya bisa dibilang itu memang satset buat kalian yang suka multitasking atau mungkin editing atau ing lainnya yang nggak pakai gaming. Kabar lainnya adalah dari mesin cuci. Ya, mesin cuci. Jadi kita bukan mau review mesin cuci, tapi ada kabar bahwa user mesin cuci merek LG kaget ketika melihat bahwa mesin cucinya menggunakan 3,6 GB data internet. Ya kalau dipikir-pikir 3,6 GB tuh nggak besar-besar banget. Kalau dipakai penggunaannya HP streaming ya. Tapi ini mesin cuci, karena ini mesin cuci penggunaannya 3,6 GB dan dia share penemuannya itu ke Twitter sehingga terjadi keramaian di dunia maya dan membuat jagat publik penasaran kenapa ini mesin cuci bisa ngupload data sebanyak itu. Jadi sedikit konteks, mesin cucinya ini setelah dicek menggunakan usage pattern di routernya dia, WiFi-nya ini mendownload 100 MB data dan mengupload 3,7 GB. Jadi benar-benar nggak imbang ya. Yang besarnya itu upload bukan download. Si user sendiri mengatakan kalau sebetulnya kalau misalnya ngedownload 100 MB itu bisa dibilang sesuatu hal yang wajar untuk elektronik modern karena ya kita tahu itu adalah software update atau lain-lainnya. Tapi 3,6 GB data yang diupload loh, diupload. Dan kita nggak tahu apa itu yang diupload. Ini yang bikin penasaran. Bahkan si user tersebut dengan bercanda mengatakan bahwa kalau misalnya mesin cucinya dihack, digunakan untuk mining kripto, dia akan dengan senang hati nyewain mesin cucinya untuk digunakan untuk mining. Cuman bisa nggak sih sebenarnya mesin cuci dipakai mining? Kita tunggu aja kabar selanjutnya. LG sendiri belum memberi konfirmasi mengenai kabar ini. Karena ya kita juga sebetulnya belum tahu juga apakah 3,6 GB itu betul-betul data yang diupload oleh mesin cuci itu atau cuman kesalahan hitung dari routernya sendiri yang adalah sebuah router Asus. Kita tunggu aja perkembangannya, siapa tahu nanti TV kalian tiba-tiba ngupload data mungkin 10 GB per minggu. Mau gimana kita? Sekian kabar gadget hari ini. Kalau ada yang unik-unik jangan heran karena kita hidup di dunia yang unik. Kalau misalnya kalian punya sesuatu yang unik yang bisa jadi kabar berita, silahkan komen di kolom komentar. Atau misalnya kalian punya ide sendiri kenapa mesin cuci tadi ngupload data sampai 3,8 GB, silahkan komen di kolom komentar juga. Siapa tahu itu kalian hackernya, coba deh ngaku. Oke, sekian Flash News minggu ini. Saya Pak Levi, ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Berita ini sebenarnya udah santer dikabarkan sejak tahun 2023 lalu. Untuk dilarang membawa barang-barang mungkin bisa kita diskusikan hari ini ya. Yang diskusi. Kita bawa berita-berita dari kita bawa ke dunia. Kau tidak punya otak, nah. Yang jelas ini Gadget Gang. Kita bawa berita dari dunia gadget setiap minggu. Dan pastinya kita akan ketemu lagi minggu depan di berita-berita yang lain. Saya Pak Levi. Ketemu lagi di Flash News yang lain. Sampai jumpa.